Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-13, Kebangkitan Musa. Sabat petang. Ayat hafalan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yudas 9. Seperti yang kita telah lihat di sepanjang triwulan ini, Musa adalah tokoh utama dalam kitab Ulangan. Kehidupannya, karakternya, pekabarannya meliputi seluruh kitab ini. Meskipun demikian, tentu saja kitab Ulangan adalah tentang Allah dan kasih-Nya bagi Yisrael atau orang Israel. Allah sering menggunakan Musa untuk menyatakan kasih itu dan untuk berbicara pada umatnya Israel. Sekarang, ketika kita tiba pada akhir triwulan ini, akhir dari pelajaran kita dari kitab Ulangan, kita juga tiba pada akhir dari kehidupan Musa, setidaknya hidupnya yang dicatat di sini. Sama seperti yang Ellen White katakan tentang hal ini, Musa mengetahui bahwa ia harus mati seorang diri. Tidak seorang sahabat pun yang diizinkan untuk melayani dia pada jam-jam yang terakhir hidupnya itu. Ada sesuatu yang sifatnya dahsyat dan penuh rahasia sehubungan dengan pemandangan yang ada di hadapannya, untuk mana hatinya merasa takut. Ujian yang terberat adalah perpisahan dari umat yang selama ini dipelihara dan dikasihinya, kepada umat yang perhatian dan hidupnya telah dipadukan untuk jangka waktu yang lama. Tetapi ia telah belajar berharap kepada Allah, dan dengan iman yang tidak pernah ragu-ragu, ia menyerahkan dirinya dan umatnya kepada rahmat dan kasih-Nya. Alfa dan Omega Jilid 2, halaman 72. Sebagaimana kehidupan dan pelayanan Musa menyatakan banyak hal tentang karakter Allah, demikian juga kematian dan kebangkitannya. Pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini. Pelajaran terakhir di dalam pelajaran sekolah Sabat ini adalah mengenai pasal terakhir dari kitab Ulangan, yakni bagian penutup. Bagian awal dari penutup menggemakan kembali bagian awal dari pendahuluan kitab Ulangan. Kedua bagian ini menyatakan Musa berada di dataran Moab di seberang Yeriko, beberapa waktu sebelum menduduki tanah Kanaan. Inklusio ini menandai batas awal dan akhir dari kitab. Kali ini, bagaimanapun Musa telah mendaki ke atas puncak gunung dan dapat melihat keseluruhan negeri Kanaan. Bagian ini berlanjut dengan kematian Musa. Pada kenyataannya kalau kita baca di dalam Ulangan 32 ayat 48 sampai 52, sebelum perkataan berkat Musa dalam Ulangan 33, di mana kita belajar bahwa Musa datang ke tempat itu atas perintah Allah, dan di mana Allah menjelaskan mengapa Musa tidak akan dapat menikmati negeri itu. Dalam pelajaran ini, kita akan fokus pada kebangkitan Musa, sebuah peristiwa yang telah diceritakan secara langsung di dalam Alkitab. Meskipun hal itu hanya melalui beberapa petunjuk tekstual, kita juga akan menyelidiki pentingnya peristiwa kebangkitan Musa untuk pemahaman kita tentang kebangkitan umat manusia dan bagi pengharapan kita dalam kerajaan surgawi Allah, tanah perjanjian yang baru. Di dalam minggu ini kita akan melihat tema-tema utama terkait dengan pelajaran ini. Yang pertama adalah keadilan dan kasih karunia. Apa hubungannya antara keadilan dan kasih karunia yang Allah telah berikan bagi kita? Yang kedua adalah kematian dan kebangkitan kembali. Musa mengalami kematian, demikian pula dengan manusia yang berdosa mengalami kematian. Dan apa kaitannya dengan kebangkitan kembali? Apa yang harus dilakukan supaya kita dapat memperoleh kebangkitan kembali? Kebangkitan di dalam Yesus pastinya. Dan yang ketiga adalah pertentangan besar. Kapan pertentangan besar ini dimulai dan sampai kapan pertentangan besar ini akan ada? Dan apakah pertentangan yang besar ini antara yang baik dan yang jahat ini akan berakhir? Dan kapan waktunya itu akan berakhir? Kita akan mempelajari semuanya ini di dalam pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang terakhir di triwulan ini. Itulah sebabnya mari kita meluangkan waktu kita mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga ada banyak berkat Tuhan yang kita dapat peroleh, dan kita akan terus setia kepada Tuhan menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat di pelajaran terakhir di triwulan ini sepanjang minggu ini setiap hari. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk kami dapat mengerti pelajaran ini dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.